Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 3, Bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran 1. Yuk kita simak video berikutnya. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, dan lainnya. Kita harus bersyukur karena bisa menikmatinya. Hari ini kita akan belajar tentang makanan khas Betawi, yaitu dodol Betawi. Apakah dodol Betawi itu? Ada yang tahu? Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak toko yang mengadakan festival makanan Betawi. Makanan Betawi yang menjadi primadona yaitu bir peletok, dodol, dan kerak telur. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras dengan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, dan gula pasir dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama laki-laki dan perempuan karena pembuatannya selama 8-12 jam. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Mak Salmah ikut melaksanakan budaya memupuk kerjasama dan menjalin keakraban antar warga. Setelah mendengar cerita dodol Betawi Mak Salmah, coba anak-anak cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dengan peta pikiran seperti gambar di samping. Tahukah kamu banyak makanan khas di Indonesia? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Silahkan kalian baca penjabaran tentang makanan tradisional dari berbagai provinsi. Ada nasi gandul, nasi jenggo, nasi liwet, nasi gudeg, dan nasi jamblang. Apakah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisan dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya makanan Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia? Tahukah kamu sifat bunyi? Bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat.
Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat dibiaskan. Penyerapan dan pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi adalah ketika gelombang bunyi mengenai permukaan keras sehingga memantul dan menghasilkan gaung dan gema. Penyerapan bunyi adalah ketika gelombang bunyi mengenai permukaan yang halus atau lembut sehingga gelombang bunyi terserap dan tidak menghasilkan gaung atau gema. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap benda sederhana dalam ruangan, alat dan bahan, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 buah tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu, dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat menuliskan laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang telah dilakukan? Sekian pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya, Bu Siska ucapkan terima kasih.